الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة للعبادة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد سيد أهل السيادة، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا درك الهالكين ويا غياث المستغيثين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Monggo sarang-sarang doa untuk menolak penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا innaka antat tawwabur rahim. Para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir masjid musholla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Miftahul Falah beserta seluruh para jamaah, meliputi Bapak Ketua, Bendahara, Sekretaris dan sedaya para pengurus masjid musholla, berkhusus beliau Ustadz kita bersama Ustadz Abdul Rahman. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh jajaran takmir masjid musholla, khususnya Masjid Miftahul Falah, selalu diberi tambahan umur yang panjang, umur yang berkah, yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Tak lupa kepada seluruh pengurus majelis taklim, khususnya majelis taklim aliyah, meliputi Bapak Ketua, pembina, penasehat, sekretaris, bendahara dan seluruh para pengurus tim humas dan sedaya para pengurus beserta seluruh para jamaah. Semoga kita dikumpulkan di rumah Allah pada malam, pada pagi yang mulia ini. Semoga kelak nanti di akhirat dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah, berada di dalam naungan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini telah dibatasi oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya ajal atau kematian. Sepakat nggih? Ini merupakan sesuatu yang harus betul-betul selalu untuk kita ingat, untuk kita perhatikan. Wabil khusus rata-rata yang hadir kadosi niku 50 ke atas. Nggih leres. Sing nom kita sing ngomong dhewe. Rata-rata kepala 5. Ada yang 6, bahkan mungkin ada yang 7. Berarti sisa umur kita sampai nanti ajal menanti kira-kira masih berapa tahun, wallahu a'lam.
sebab itu mari kita lebih menggunakan sisa umur ini untuk hal yang lebih bermanfaat, lebih betul-betul diperhatikan hari demi hari tentang perkembangan, tentang kenaikan, tentang kualitas, khususnya amal-amal yang kita lakukan. Karena menurut informasi di akhirat yang bisa kita lihat hanya amal. Sekali lagi, yang bisa kita lihat dengan pandangan mata sing ketok jengleh-jengleh itu namung amal. Jadi perbuatan yang selama ini kita lakukan, mulai kita dituntut untuk ibadah dan meninggalkan maksiat sampai kita ajal tiba, itu yang sampai ke sana yang bisa kita lihat hanya satu, bagaimana itu amal. Selain amal yang pernah kita tempati di dunia, yang pernah kita pegang, yang pernah kita lihat, semuanya sudah tidak ada wujudnya. Mari kita lihat surat Zalzalah, yang mana satu kali kita baca kita mendapatkan pahala 15 juzuk. Pinten? Kalau jenengan mau surat Zalzalah sekali saja senilai seperti separuh Al-Quran, berarti berapa? 15 juzuk. Kados tiang maos Quran 15 juzuk. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang keras. Kalau sudah diguncangkan, yang tersisa apa? Monggo dijawab Bapak. Bapak, Ibu, halo. Ketika bumi ini idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan sekeras guncangan, kinten-kinten yang tersisa apa? Ya, pernah kita dengar ada lindu, ada gempa, ada tanah longsor. Itu baru berapa persen, bro? Kedepannya dunia ini akan sampai pada titik kefanaan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya, yang mana isi perut saat ini menjadi bahan pencarian manusia. Nanti emas itu akan tampak, tapi gak ono sing cukup. Yang sekarang jadi bahan rebutan antar negara demi negara sampai sama gede mahal. Ini mau ini mau bensin mulai naik. Ini mungkin kerasa mau buatan jenengan. Jadi bahan rebutan emasnya, peraknya. Suatu saat Allah akan menampakkan, cuma jenengan kali kulo nggak mau mengambil. Unik nih, aneh nih. Loh, padahal sekarang jadi bahan rebutan, digali sana, gali sana. Tapi suatu saat kita nggak perlu menggali, akan tumbuh, akan timbul dengan sendirinya. Cuma oga ono sing gelem. Nah, kenapa nggak mau di depan itu ada penghisapan datang? Wa ukhrijatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi perut semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Emasnya, peraknya, bensinnya, solarnya, deklitnya, standar. Cuma nggak ada yang mau
Kalau seandainya sekarang ditampakkan purun ngambil jenengan. Kompak. Gelem kabeh. Lalu kejadian setelah itu kira-kira manusia bagaimana? Wa qalal insanu ma laha. Di depannya ada emas, ada perak, ada permata. Mereka semuanya mengatakan, ada apa ini? Ada apa ini? Wa qalal insanu ma, ada apa ini? Rumah hancur, gunung meletus, isi bumi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi diganti oleh Allah Ta'ala. Lah, bumi yang saat itu kita tempati untuk apa? Tuhaddits akhbaraha, menceritakan ceritanya penduduk dunia ketika hidup di atas permukaan bumi. Tempat yang digunakan untuk sholat akan bercerita kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk majelis taklim akan memberikan informasi kepada Allah, memberikan kesaksian. Begitu pula sebaliknya, jikalau tempat digunakan bermaksiat, tuhadditsu akhbaraha, akan memberikan informasi kepada Allah. Di saat mulut sudah tidak bisa berbicara, maka yang berbicara adalah organ tubuh selain mulut, di antara yaitu tempat yang pernah kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk amal soleh. Maka beruntung bagi panjenengan kalau rumahnya itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Beruntung bagi panjenengan kalau panjenengan sering melangkah ke majelis-majelis taklim. Beruntung bagi panjenengan kalau kaki panjenengan dimudahkan untuk melangkah mengikuti sholat berjam. Sedaya tempat-tempat yang pernah jenengan gunakan untuk ibadah, kelak nanti tuhadditsu akhbaraha, akan memberikan kabar kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat, dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Intinya setelahnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Terusnya nambah. Ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di saat itu bagaimana? Rumah kita sudah tidak ada. Dunia sudah fana, sudah tidak ada wujudnya. yang sekarang kita lihat, bangunan demi bangunan berlomba-lomba, satu sama lain saling meninggikan, saling berlomba-lomba untuk merenovasi daripada bangunan. Kalau sudah semacam ini, yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ashtatan, dalam kondisi berkelompok. Beruntung kalau kula balik panjenengan berada di kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Beruntung bagi panjenengan saat itu bergabung dengan para sahabat, bergabung dengan para aulia, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga istri dan anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Celaka dan celaka bagi orang yang saat itu berkumpul dengan Fir'aun, atau dengan Qarun, atau dengan Haman. Na'udzubillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini, di tempat kita berzikir kepada Allah, di tempat kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mempermudah kita semuanya untuk menentukan nasib di akhirat, berkumpul dengan orang-orang yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
liyurau a'malahum. Pindah kita dari dunia yang fana menuju tempat yang baqo abadi. Di situ hanya pengen melihat amal kita. Pengen apa? Lihat amal. Selain amal, Allah Ta'ala tidak akan mewujudkan. Karena akhirat isi barang-barang langgeng, sehingga barang-barang yang sifatnya fana tidak mungkin dimasukkan ke tempat yang langgeng. Yang kita lihat hanya amal kita. Uang, bukan uangnya yang sampai, Pak, tapi bagaimana dengan uang ini kita bisa menggunakan untuk amal soleh. Rumah yang jenengan tempati bukan rumah, tapi kemanfaatan rumah yang jenengan gunakan untuk ibadah. Mobil bukan mobil kita, tapi penggunaan mobil, sepeda motor untuk apa kita gunakan. Begitu pula semua yang kita miliki, semuanya akan kembali kepada debu yang terkekal dan abadi adalah amal-amal yang kita lakukan. Semoga amal kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyurau a'malahum. Terusin apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun di antara kita yang ketika di dunia pernah beramal, jika amalnya ditimbang seperti dzarrah, semut kecil. Toyo niki timbangannya pinten, Pak? Besar pundi kali dzarrah kali toyo niki. Sementara masih pakai klep, kedepannya Alia Water, amin. Berat niki daripada semut. Cobi jenengan padosi amal sing gedene sak semut napa? Kalau seandainya ada orang nih, amalnya di dunia kalau ditimbang seperti timbangan semut, nanti di akhirat dia akan melihat ganjaran dan pahala. Begitu pula apapun bentuk amal maksiat, walaupun nanti ditimbang sebesar nopo semut, maka juga dia akan melihat. Ya roh itu kelihatan. Kelihatan itu kita bisa menyaksikan. Allahu Akbar. Semua amal kebaikan Allah tidak akan pernah berkhianat untuk memberikan pahala. Dan semua amal keburukan kalau tidak segera diistighfari, ditaubati, Allah Ta'ala juga tidak akan pernah mengingkari untuk memberikan suatu balasan. Na'udzubillah. Semoga amal kita diterima oleh Allah, dan semoga kita dijauhkan dari amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu salah satu ulama besar. Beliau mengatakan, ya teman, aku bisa sampai kepada Allah itu cuma 4 hari. Pinten? 4 hari. Bisa mengenal Allah nih, sampai kepada Allah. Kalau bahasa tasawuf, usul kepada anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Maqam ihsan nih lho Pak, yang diterangake oleh malaikat Jibril nih. Itu kata beliau cuma patang dino. Patang nopo? Kalau kita butuh berapa Pak? 4 minggu, wah kurang gitu aja. 4 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 40
tahun, ada yang 400 tahun. Kata beliau, hanya 4 hari saya sampai kepada 4 hari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hari yang pertama Allah datangkan hatif. Hatif itu informasi khusus yang diberikan kepada orang-orang khusus. Kalau bahasa sekarang WA khusus, kenapa? Wonten WA khusus, hatif. Utrukid dunia, tinggalkan dunia. Kata beliau, saat itu aku lepaskan dunia. Selesai sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah. Untuk membebaskan diri kita dari kecintaan dunia, menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami butuh 1 hari mawon, Pak. Kalau kita butuh berapa, Pak? Korban ini saya membulat ya, korban pora, korban mendekati harinya korban pora, korban. Sampai ada sebagian jamaah ini, Pak, nyukani kula arto, Ustaz damel korban. Oh, korban. Nah, regane kambing niku 3,5, Pak. Boten Ustaz kula korban ayam, alhamdulillah. Boten napa-napa, monggo, welcome. Terus wonten sing korban alhamdulillah. Mudah-mudahan pondoknya berkah. Nerima nopo mawon nih, si ayam si perkutut. Mboten napa-napa. Memang kemampuannya temriku, Pak. Ibnu Abbas kan mengatakan temriku. Mampunya ayam dipakai bismillah. Khairan dzarrah may ya'mal mithqala dzarrah. Cepat-cepat, jangan ditunda. Kemampuan jenengan apa? Sapi nggih sapi, kambing nggih kambing, ayam nggih ayam. Wis mentok ayam, gak ono Pak Doro segala ayam tok wis ayam. Sekedar kemampuan panjenengan, mumpung waktunya niki hanya setahun sekali, 4 hari tok. Sampai di dalam syariat yang mau berkorban, walaupun sekelas ayam, tolong jangan potong-potong kuku atau rambut tanggal pertama Dzulhijjah. Makruh kalau dipotong. Jadi biarkan. Kenapa dibiarkan? Supaya pengampunan itu menyeluruh ke sekujur tubuh. Kalau dipotong, otomatis yang dipotong nggak dapat pengampunan. Kapan itu pengampunan akan tiba? Ketika gaman diletakkan di lehernya hayawan yang mau dipotong. Gesekan pertama ketika darah muncrat, sebelum darah netes ke tanah, dosa jenengan sudah habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hanya 4 hari mawon, 4 hari, bukan 4 minggu, 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Monggo, badhe korban ayam kula trimo. Masya Allah, tiang niku luar biasa, praktek bener, no? Karena memang kemampuannya teng mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali Imam Abu Yazid Al-Bustami. Urusanku dengan dunia cuma sehari tok, sehari mawon. Allah memberikan aku kemudahan meninggalkan dunia hanya butuh 1 hari, Pak. 1 hari. Kita nyuwun sama Allah, semoga uang yang kita miliki barokah. Artinya barokah bukan kita tidak mau uang, artinya barokah dengan uang itu kita bisa untuk kita jadikan sebagai sarana untuk kembali ke akhirat, liyurau a'malah. Hari yang kedua,
Datang hati mengatakan tinggalkan akhirat. Tinggalkan apa? Apa maksudnya ini tinggalkan akhirat? Ini kira untuk judul pembahasan. Jangan ngelirik surga. Jangan ngelirik isi kenikmatan surga. Itu makhluk ciptaan Allah. Walaupun itu penting, tapi untuk kamu Abu Yazid jangan kau lirik. Tinggalkan akhirat. Aku tinggalkan akhirat. Hari pertama dunia aku tinggalkan, hari kedua akhirat aku artinya akhirat ibadahnya selama ini bukan karena untuk surga atau takut neraka, tapi hanya untuk Allah. Hari yang ketiga datang lagi Hatif mengatakan tinggalkan nafsumu. Allah yang paling tinggalkan nafsumu. Seketika itu aku tinggalkan nafsuku. Hari yang keempat, silakan sekarang kau bisa sampai kepada Allah. Orang niku lambat bisa sampai kepada Allah. Niku penyebabnya apa, Pak? Satu, karena masih terikat dengan. Yang kedua, karena masih terikat dengan dunia. Bahkan yang ketiga, kalau orang sudah makomnya naik ke atas, itu bahkan tidak melirik yang namanya akhirat, surga atau neraka, tapi yang dilirik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir, kekuatan batin untuk bisa betul-betul memanfaatkan waktu sesaat ini yang tersisa demi untuk proses mendapatkan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kula kali panjenengan diberi tambahan sehat walafiat, diberi tambahan rezeki yang manfaat, dan semoga kelak nanti di akhirat bisa kumpul bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan permulaan Nabi Musa dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menerima kitab Taurat. Mulai tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Cuma kali Allah Ta'ala diminta nambahi 10 hari. Jatuhnya berapa? 40 hari. Selesai Dzulhijjah, ketambahan 10 pertama Muharram. Berarti nyambung Dzulhijjah, satu bulan ditambahi 10 pertama Dzulhijjah mulia, begitu pula 10 pertama Muharram juga mulia. Hari yang ke-40 di situ hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Mudah-mudahan dengan sir dan rahasia yang ada di bulan Dzulhijjah ini, apa yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah, apa yang menjadi keinginan panjenengan semoga diijabahi oleh Allah, apa yang menjadi niat-niat panjenengan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Terkhusus harapan kita, keinginan kita nanti wafat dalam kondisi husnul khatimah.